Baik, Pak. Mungkin salah satunya akan saya tanyakan Pak mengenai DP 0%. DP 0% ini kan mungkin dulu dianggapnya sebagai sesuatu yang masa sih bisa gitu ya Pak. Bapak bisa terangkan perkembangan terakhir yang Bapak ketahui tentang program perumahan ini? Jadi DP 0% ini Pak, nanti kita akan kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan swasta. Kami juga sudah membangun ya, sudah lebih dari 1.000 yang kami bangun. Ini terus kami akan bangun, juga pemerintah pusat juga membantu, swasta juga membangun. Nah memang di sini masih ada kendala sedikit Pak, yang ini memang ke depan kita harus bekerja sama dengan pemerintah pusat terkait dengan revisi undang-undang. Jadi DP 0% itu kan kami menyiapkan bangunannya atau fisik daripada DP 0%. Namun itu ada persyaratan Pak, persyaratan yang tidak mudah. Itu kami terbentur dari perundang-undangan perbankan itu sendiri. Karena perbankan kita sangat prudent, sangat hati-hati. Jadi orang itu sebetulnya ingin masuk bergabung, memiliki rumah melalui DP persen. Tapi terbentur dari aturan-aturan yang ada dari DP 0% itu sendiri. Inilah yang menjadi masalah kita dan diharapkan ini bisa kita atasi. Apa syarat-syaratnya? Jadi kalau saya umpamanya bergabung itu kan income-nya diharapkan yang dianggap ideal itu kalau income di atas 7 juta ke atas umpamanya. Tapi ternyata saya punya kredit motor umpamanya atau mobil umpamanya sambil dipakai untuk usaha, untuk Grab umpamanya dan sebagainya. Jadi inilah yang menjadi kendala. Nah ini harus kita koordinasikan dengan pihak pemerintah pusat perbankan. Ada undang-undang yang harus direvisi. Atau nanti solusi lain kami harus mengambil kebijakan khusus atau diskresi. Ini sedang kami rundingkan Pak dengan pemerintah pusat dan terkait setelah corona ini juga menjadi fokus ini DP 0% atau DP 0 rupiah lah Pak menyebutnya itu DP 0 rupiah. Ya ini juga program yang penting ya. Masalah-masalah hambatan ini harus kita atasi. Karena orang tidak berani juga Pak, kalau nanti salah nanti dianggap melanggar undang-undang. Nah undang-undangnya harus direvisi, kami koordinasi Pak dengan DPR nanti dengan institusi atau kementerian KL tertentu untuk melakukan revisi. Nah, inilah yang kami akan diskusikan bersama-sama dengan pemerintah pusat terkait hambatan-hambatan DP. Bangunnya bisa Pak kita, tapi masalahnya begitu kita bangun orang nggak bisa masuk. Gitu. Kenapa tidak bisa masuk? Karena terbentur aturan-aturan yang sangat ketat Pak. Gitu. Jadi memberatkan akhirnya. Rencana kita ingin membantu, fisiknya sudah kita dukung, tapi terbentur aturan-aturan perbankan yang sangat ketat. Nah ini perlu ada kebijakan khusus mengatasi masalah ini. Karena ini berbenturan dengan undang-undang, tentu kami harus koordinasi dengan pemerintah pusat, institusi, dan bahkan DPR. Tadi disebutkan program 1.000 itu ya, bisa jalan Pak. Alhamdulillah program ini akan jalan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Pak. Dari 1.000 itu apakah sudah terisi semua Pak dengan adanya hambatan ini berarti sekarang? Belum Pak, justru ini masalahnya. Jadi sudah siap kurang lebih 1.000 ini belum terisi semua. Peminatnya banyak Pak, dari yang 3.000, 2.000 terus diseleksi. Gitu. Nah ini yang sedang kita atasi masalahnya. Harapan kami kita terus membangun, juga memperbaiki regulasinya Pak. Regulasinya ada di kewenangan dari pemerintah pusat masalahnya, bukan di kewenangan kami Pak. Kami dari provinsi tidak bisa merubah regulasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah inilah perlu kerjasama dan diskusi, dialog dan mencari solusi terkait perubahan regulasi ini Pak.